selamat sore semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul The Anglo-Norwegian Fisheries Case Between the United Kingdom and Norwegia in 1951. Saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Saya Leonard Angga, dan ada Maulina Afifah Yuliana, dan ada Jocelyn. Jadi kita langsung masuk aja ke pembahasan awal dari kasus Norwegian Fisheries Case 1951. Penarikan garis pangkal suatu negara tergantung pada bentuk geografis pantai negara tersebut. Negara diperbolehkan memilih metode penarikan garis pangkal yang sesuai dengan kondisi geografis negaranya masing-masing. Pengakuan berbagai macam metode penarikan garis pangkal muncul setelah adanya kasus Norwegian Fisheries Case antara Inggris dan Norwegia pada tahun 1951. Sebelum kasus tersebut muncul, metode penarikan garis pangkal yang diakui sebagai hukum kebiasaan internasional adalah garis pangkal normal atau normal baselines, yaitu dengan cara menarik garis panjang lekukan pantai dengan waktu air laut surut atau low tide elevation. Metode penarikan garis pangkal lurus mulai dikembangkan dengan adanya klaim Norwegia atas wilayah perairan di sepanjang pantainya dalam kasus Anglo-Norwegian Fisheries Case 1951 tersebut. Jadi Norwegia ini dikenal dengan sebutan negara pantai, di mana dia ini memang memiliki geografis bentuk pantai yang unik. Karena di depan pantainya itu memiliki pulau-pulau kecil serta karang, di mana di sana itu dikenal sebagai Segard. Nah, sehingga dalam prakteknya Norwegia ini kesulitan untuk menarik garis pangkal normal, di mana pada saat itu garis pangkal normal ini satu-satunya garis pangkal yang diakui. Oleh karena itu, di pertengahan abad ke-19, Norwegia ini menarik garis pangkal lurus atau straight baseline, di mana dia ini menarik titik terluar dari Segard tersebut. Pada mulanya, tidak ada negara yang keberatan atas penarikan garis pangkal lurus yang dilakukan oleh Norwegia, hingga pada tahun 1930, Inggris mengajukan keberatannya atas metode tersebut karena menurut Inggris itu bertentangan dengan hukum internasional. Inggris menganggap bahwa penarikan garis pangkal sedemikian rupa akan membuat laut teritorial Norwegia menjadi berubah, di mana yang dulunya laut bebas sekarang menjadi laut teritorialnya Norwegia, sehingga membatasi gerak kapal nelayan Inggris yang dulunya sering memancing di daerah situ. Jadi Mahkamah Internasional ini menemukan bahwa pantai Norwegia ini terdiri atas pulau-pulau kecil dan karang serta bebatuan, sehingga garis pangkalnya akan berdiri sendiri dan tidak mungkin titik terendah dari air laut surut pada masing-masing pulau dan hanya bisa ditentukan oleh konstruksi geografis tertentu seperti misalnya garis pangkal lurus. Dengan demikian, Mahkamah Internasional menemukan bahwa penarikan garis pangkal lurus yang dilakukan oleh Norwegia ini tidak bertentangan dengan hukum internasional. Menurut Mahkamah Internasional, Segard ini merupakan kelanjutan dari pulau utama atau mainland Norwegia, sehingga titik terendah air laut surut atau low water mark untuk menentukan garis pangkal adalah batas terluar dari Segard ini, dan bukanlah diukur dari mainland Norwegia. Mahkamah Internasional juga sudah telah mengaplikasikan 3 metode terkait, yaitu metode penarikan garis pangkal. Yang pertama itu penarikan garis batas luar laut teritorial mengikuti seluruh lekukan pantai. Kemudian Krop Targen menarik arch of circle dari titik-titik di sepanjang low water line serta garis pangkal lurus. Dan
Yang paling memungkinkan adalah penarikan garis pangkal lurus, sebagaimana dikatakan dalam keputusan Mahkamah Internasional. Where a coast was deeply indented or fringed by islands, neither the trace parallel nor chord tangent method was appropriate. Instead, the baselines becomes independent of the low water mark and can only be determined by means of geographic constructions. Geographic construction yang dimaksud adalah penarikan garis pangkal lurus. Kemudian penarikan garis pangkal lurus ini diadopsi ke dalam CTS-CZ pasal 4 ayat 1 dan UNCLOS 1982 pasal 7 ayat 1 yang memperbolehkan penarikan garis pangkal lurus untuk pantai yang tidak datar atau jika terdapat deretan pulau-pulau di hadapan pulau utama suatu negara. Selanjutnya, untuk metode penarikan garis pangkal ini ditentukan oleh sesuai kondisi geografisnya dengan memperhatikan ada tidaknya sungai, teluk, atau instansi pelabuhan yang lainnya. Secara garis besar, UNCLOS 1982 mengenal 3 metode garis pangkal yang disesuaikan dengan kondisi geografis yang mungkin pada negara-negara berpantai di dunia. Negara pantai dapat memilih garis pangkal yang bagaimanakah yang akan digunakan untuk menentukan zona-zona maritim. Adapun 3 macam garis pangkal itu meliputi yang pertama garis pangkal normal atau normal baseline, yang kedua garis pangkal lurus yaitu straight baseline, yang ketiga garis pangkal kepulauan atau archipelagic baseline. Pasal 3 CTS-CZ yang kemudian diadopsi dalam pasal 5 UNCLOS 1982 mengatur masalah garis pangkal normal yang merupakan garis di mana laut teritorial dan zona maritim lainnya mulai ditarik. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 UNCLOS 1982 yaitu except where otherwise provided in this convention, normal baseline for measuring the breadth of the territorial sea is the low water line along the coast as marked on large scale, officially recognized by the coastal state. Pengaturan tentang garis pangkal lurus ini diatur dalam pasal 7 ayat 1 UNCLOS 1982 yang diadopsi dari pasal 4 CTS-CZ dengan menitik beratkan pada putusan Mahkamah Internasional pada Anglo-Norwegian Fisheries Case 1951 sebagaimana dijelaskan di atas pasal 7 UNCLOS 1982 yang berbunyi, in localities where the coastline is deeply indented or cut into, or if there is a fringe of islands along the coast, in its immediate vicinity, the method of straight baseline joining appropriate points may be employed in drawing the baselines from which the breadth of the territorial sea in measured. Selanjutnya, penarikan garis pangkal lurus sedemikian harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penarikan garis pangkal lurus tersebut tidak diperbolehkan menyimpang dari konfigurasi geografisnya dan arah pantai. Itu disebutkan dalam pasal 7 ayat 3 UNCLOS. Yang kedua, garis pangkal lurus tidak diperbolehkan ditarik meliputi low tide elevation atau pulau timbul tenggelam, kecuali di atas pulau demikian telah didirikan mercusuar atau instalasi semacamnya. Ini disebutkan pasal 7 ayat 4 dan kecuali penarikan demikian sudah mendapat pengakuan internasional. Yang ketiga, harus mempertimbangkan kepentingan ekonomis jangka panjang daerah itu. Ini disebutkan di pasal 7 ayat 5 UNCLOS. Yang keempat, penarikan garis pangkal lurus tidak diperbolehkan jika memotong laut teritorial negara dari arah laut bebas. Ini disebutkan di pasal 7 ayat 6 UNCLOS. Adapun mengapa yang digunakan adalah titik terendah air laut, surut atau low water line,
Dan bukannya titik tertinggi air laut pasang atau high tide line adalah untuk mendorong batas terluar laut teritorial dan zona maritim lainnya ke arah lautan. Garis ini ditarik pada masing-masing pulau atau pada pulau utama atau mainland suatu negara pantai, misalnya Australia. Metode demikian akan sangat mudah apabila seluruh pantai di dunia ini datar, sehingga bisa ditarik dari pangkal normal. Akan tetapi kenyataannya bentuk pantai berbeda-beda, sehingga garis pangkal normal tidak dapat diterapkan di semua pantai di dunia, hanya pada pantai yang bentuknya sederhana dan datar. Jadi, kesimpulan dari kasus ini, Pulau Norwegia terdiri dari pulau-pulau kecil yang tepat berada di daratan utamanya, yang menyerupai poni rambut sehingga sering dipanggil sebagai Ring of Island ataupun dikenal dengan Sagert. Dalam teorinya, sangat mungkin untuk menarik garis pangkal sepanjang pantai masing-masing pulaunya. Akan tetapi, dalam prakteknya dirasakan sangat sulit untuk menerapkan metode garis pangkal biasa ataupun yang dipanggil sebagai normal baseline tersebut. Hal ini juga dikarenakan dengan penerapan metode garis pangkal biasa pada masing-masing pulaunya, Norwegia akan kesulitan dalam menentukan batas terluar laut teritorialnya. Oleh karena itu, Norwegia menarik garis pangkal lurus untuk menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulaunya. Berdasarkan garis tersebut, perairan yang berada di sebelah dalam garis pangkalnya diklaim menjadi milik Norwegia, sehingga nelayan-nelayan Inggris tidak diperbolehkan. Akhirnya kasus ini dibawa ke Mahkamah Internasional, dan dari Mahkamah Internasional diputuskan bahwa metode penarikan garis pangkal yang diterapkan oleh Norwegia tidak dilarang oleh hukum internasional dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Such line must be drawn so that they don't depart to any appreciable extent from the general direction of the coast. 2. They must be drawn so that the sea area lying within this line are sufficiently closely linked to the land domain to be subject to the regime of internal water. 3. It is legitimate to take into account certain economic interests peculiar to a region, the reality and importance of which are clearly evidenced by a long usage. Pertimbangan-pertimbangan tersebut memiliki arti. 1. Garis tersebut harus digaris sehingga tidak cukup menyimpang jauh dari arah pantai umum. 2. Garis tersebut harus dibuat sehingga wilayah-wilayah yang berada di dalam garis-garis tersebut terkait erat dengan daratan atau tidak jauh dari daratan yang bisa menjadi satu subjek dalam perairan internal. 3. Metode garis pangkal ini sah berdasarkan pertimbangan kepentingan ekonomi dan yang penting dapat dibuktikan dengan penggunaan lama. Keputusan tersebut oleh International Law Commission dianggap menjadi judicial legislation dan dituangkan dalam pasal 4 ayat 1 Territorial Sea Convention 1955 sebagai berikut. A system of straight baseline may be used in localities where the coastline is deeply indented and cut into, or if there is a fringe of island along the coast and its immediate vicinity. Yang memiliki arti, sistem garis pangkal lurus ini mungkin digunakan pada tempat-tempat di mana garis pantainya sangat menjorok ke dalam ataupun dipotong, ataupun jika terdapat pulau-pulau kecil sepanjang pantai di sekitarnya. Dan ketentuan ini kembali dituangkan dalam pasal 7 UNCLOS 1928 yang berbunyi, in localities where the coastline is deeply indented and cut into, or if there is a fringe of island along its coast, its immediate vicinity, the method of track baselining, joining appropriate point may be applied in drawing the baseline from which the breadth of territorial sea is measured, yang memiliki arti di tempat-tempat yang mana garis pantainya yang menjorok ke dalam dipotong ataupun terdapat pulau-pulau kecil yang sepanjang pantai yang ada di sekitarnya. Metode garis lurus ini yang menghubungkan titik-titik yang sesuai ini dapat digunakan dalam menggambar garis pangkal dari mana laut teritorial itu, lebar laut teritorial ini diukur.
Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.